Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saat ku duduk di kesendirian di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu. Ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu. Ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu. Ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, studio TVRI hari ini penuh dengan bunga sepertinya ya, Masya Allah. Bunda sehat, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Allah. Ayo lebih semangat ya. Sekali lagi ya Bunda, apa kabarnya? Luar biasa sekali ya. Nura Nasyid bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Semangat tentunya ya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda yang ada di rumah? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wali wasabi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang berkat dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali di acara Cahaya Kalbu. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, lalu kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita ke tema, saya ingin kembali berkenalan dengan para bunda yang hadir di studio TVRI ini. Bunda, ini dari mana? Silahkan boleh berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim At-Taqwa yang beralamat di Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Karapitan, Bandung. Alhamdulillah jumlah jamaah kami Majelis Taklim At-Taqwa kurang lebih dari 300 orang. Yang alhamdulillah yang hadir pada hari ini berjumlah 30 orang.
yang mana majelis taklim kami mempunyai cita-cita dan harapan. Yang pertama ingin memberantas huruf Al-Quran, yang kedua ingin menambah referensi keilmuan, yang kedua ingin menjalin silaturahmi hingga ke jannah, dan ingin meraih mardotillah. Alhamdulillah majelis taklim kami dari hari Senin hingga Sabtu full kegiatan kami, dan alhamdulillah kami semuanya ikut berorganisasi. Yang pertama kita menempuh ilmu agama, serta kita pemeriksaan mayit, terus kita berorganisasi, juga kita semuanya suka melaksanakan bakti sosial, juga kita semuanya kompak, semuanya mengikuti hari besar Islam. Alhamdulillah, mohon doanya Pak Habib, semoga kami beristiqomah. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh, memberantas buta huruf Al-Quran, sampai tentunya bakti sosial untuk masyarakat. Semoga tentunya apa yang Bunda semua kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemirsa, tema hari ini adalah meneladani sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW digelari oleh bangsa Arab, yaitu Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana kita meneladani amanah ini yang ada di sifat Nabi Muhammad SAW? Kita akan membahasnya dengan Habib Syarif Muhammad Al-Idrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Baik, Kang Gun-Gun. Alhamdulillah. Habib, Al-Amin dengan amanah, beda nggak sih sebenarnya? Jadi amin, amanah, iman itu satu kata dari kata amanah yang memiliki konotasi dipercaya. Jadi kalau amin orangnya, gelarnya dipercaya, amanah bentuk tugasnya, iman sesuatu yang ada dalam hati sanubari. Jadi berasal dari kata yang sama, dari kata amanah. Wow, oke. Jadi apa nih Habib yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW tentang amanah ini Habib? Ya. Jadi dari 4 sifat Rasulullah, yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga fatonah, yang keempat amanah. Jadi keempat sifat ini merupakan satu kesatuan. Amanah dalam arti sempit, dalam arti khusus adalah mengembalikan sesuatu kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Tetapi amanah yang menempel sebagai predikat kepada Rasulullah memiliki makna yang lebih jauh, yang lebih dalam. Amanah yang pertama bisa berarti sampai sejauh mana kemampuan memikul sebuah tanggung jawab dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang tersebut. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk bisa bersikap adil tatkala menjalankan tugasnya, mana hak si A, mana hak si B. Dan yang keempat, jangan sampai ada langkah-langkah atau upaya-upaya dalam konteks mengambil hak orang lain. Itulah kandungan makna amanah. Jadi Allah berfirman, Kang Gunggun, dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menyerahkan sesuatu ila ahliha, kepada ahlinya. Ini awal kata-kata amanah. Lebih jauh berkembang. Oleh karena itu di dalam sikap amanah terkumpul, tergabung atau terkombinasikan beberapa sifat yang positif. Yang pertama, di dalam amanah ada aspek siddiq, benar, jujur. Jadi tatkala seseorang mencoba menjalankan tanggung jawabnya,
harus disertai kejujuran. Kemudian yang kedua, sabar. Untuk bisa menjalankan sebuah tugas yang cukup berat, artinya orang tersebut harus menunjukkan tanggung jawabnya, responsibility-nya. Ya. Tentu saja pasti ada lika-likunya, pasti. Di situ dituntut kesabaran. Kemudian yang ketiga, di dalam kata amanah sendiri, seseorang dituntut untuk memiliki sifat adil. Karena ini akan berhadapan dengan berbagai kepentingan. Jangan sampai ada vested interest. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi kalau seorang pemimpin sudah terpilih, dia harus memposisikan sebagai pemimpin untuk semua golongan, semua kelompok. Di sini adil. Kemudian yang keempat, ada aspek wafanya. Ada loyalitas, ada kesetiaan. Setia pada tugasnya, setia pada tupoksinya, setia pada fungsinya. Tanpa kesetiaan, tanpa loyalitas, mungkin orang tersebut yang akan muncul ke permukaan adalah keterpaksaan. Nah, kemudian yang terakhir, di sini seorang pemimpin yang menjalankan amanah perlu memiliki sifat syaja'ah. Apa tuh? Ada keberanian untuk mengambil keputusan. Jadi dia bukan orang yang ragu-ragu, dia bukan orang yang terlalu banyak berpikir, dia bukan orang yang tidak ada keberanian mengambil inisiatif. Harus ada keberanian. Maaf yang kita sampaikan di luar konteks pemilu ya. Kita pembahasan hari ini murni pure agama. Betul. Kebetulan sebentar lagi kita memasuki bulan Maulid. Betul. Karena ini sensitif sekali Kang Gun, sensitif sekali. Jadi di dalam kata amanah minimal harus ada 6 sifat tadi. Ya. Baru seseorang akan bisa menjalankan fungsi, apakah itu sebagai pemimpin atau sebagai apa. Ya. Karena setiap orang pasti akan menempel satu tugas tersebut. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang semuanya sudah umum mengenal istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pribadi itu adalah pemimpin. Minimal pimpinan keluarga. Betul. Kita laki-laki pimpin keluarga. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan dari setiap kepemimpinan tersebut pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Pasti. Ya. Ya. Nah, tatkala kita sudah mulai memasuki wilayah tanggung jawab, pertanggungjawaban, tentu saja keenam aspek tadi harus betul-betul dipenuhi. Ya. Harus betul-betul dipenuhi. Jadi amanah ini bukan hanya sebatas satu predikat yang menempel kepada pemimpin saja, tetapi hampir kepada semua manusia. Karena setiap orang pasti di belakangnya ada yang namanya unsur-unsur lain yang itu akan menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Sangat banyak. Ada istri, ada anak, ada harta, ada jabatan, ada ilmu, ada panca indera dan sebagainya. Itu semua akan dituntut pertanggungjawabannya. Ada waktu, ada umur. Nah, masing-masing tentunya memiliki skup yang berbeda. Masing-masing memiliki tuntutan pertanggungjawaban yang berbeda. Misalnya, bagaimana amanah kepada istri? Ya. Nah, kita sebagai lelaki, Kang Gun-Gun, akan ditanya oleh Allah sampai sejauh mana Kang Gun-Gun memiliki rasa tanggung jawab kepada istrinya kelak di yaumil hisab. Tatkala ditanya tentang istri, sangat banyak aspeknya. Bagaimana ibadahnya,
bagaimana nafkah lahir batinnya, bagaimana istri diberikan kesempatan untuk bisa menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu. Dan banyak lagi. Ya. Jadi Rasulullah sengaja diberi satu gelar amanah ini karena untuk seorang pemimpin sangat penting. Kenapa misalnya banyak sekali negara yang hancur karena pemimpin-pemimpinnya tidak amanah. Karena pemimpin-pemimpinnya banyak yang menyalahgunakan kekuasaan. Tatkala ada istilah menyalahgunakan kekuasaan, dengan cara yang sederhana kita bisa mengkategorikan itu tidak amanah. Masya Allah. Nah itu. Habib, kalau misalkan tentang amanah ini, memang cukup sulit ya, ketika memang kita dipercayai sebuah tanggung jawab yang besar dan kita membawa tanggung jawab itu hingga mungkin ke akhirat nanti, tidak semua bisa mungkin ya. Lalu apa sebenarnya Habib ganjaran untuk orang-orang yang amanah? Ya. Hikmah dari amanah sangat banyak. Yang pertama, orang akan dihargai secara murni, secara substantif, tidak artifisial, tidak semu, tidak maya, karena berangkat dari amanah. Dimanapun dan siapapun, seorang pribadi yang amanah pasti akan mendapatkan respek yang positif dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini tentunya perlu bagi seorang pemimpin. Bagaimana dia akan menjalankan kebijakannya kalau bawahannya tidak merespon dia sebagai pemimpin. Hanya sebagai simbol saja. Itu yang pertama. Jadi amanah terkait dengan pembentukan integritas diri, pembentukan jiwa seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, dengan amanah itulah dia mampu membangun simpati dari bawahannya. Ini walaupun bagaimana modal. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sukses, walaupun mungkin orang tersebut latar belakang pendidikannya sederhana, pola berpikirnya juga biasa, ini, tetapi karena amanah, biasanya kesuksesan demi kesuksesan akan selalu menyertai dia. Nah, ini dari dimensi duniawi, belum dimensi ukhrawi. Dimensi ukhrawi, orang yang amanah insya Allah akan senantiasa memberikan berkah kepada kepemimpinannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena orang itu amanah, sehingga di dalam hatinya tidak terlalu banyak masalah. Tatkala seseorang dalam hatinya tidak terlalu banyak masalah, pasti sakinah, pasti damai, pasti tentram, pasti sejuk. Itu yang kedua dari dimensi ukhrawi, dimensi batiniah. Kemudian yang ketiga, orang yang amanah itu akan melahirkan sebuah kepemimpinan yang akan selalu dicatat oleh sejarah. Masya Allah. Nah ini. Jadi tentunya banyak sekali tentunya ganjaran-ganjaran yang kita dapatkan, tidak hanya di dunia namun juga kepada akhiratnya Allah gitu ya. Habib ditahan dulu, kita akan kombrek dulu. Teman-teman Nura Nasyid, kita kombrek sebentar ya. Bunda, jadi tetap di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu.
Peristiwa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sekitar kita, peristiwa bergulir setiap hari di seluruh wilayah Jawa Barat. Kami merangkum setiap peristiwa yang terjadi, mengemasnya ke dalam bentuk informasi teraktual dan terkini. Jawa Barat hari ini menyajikan laporan termutakhir pada layar kaca Anda. Setiap hari hanya di TVRI Jawa Barat. Kamera standby. 3, 2, 1, silakan. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Anda masih menyaksikan Cahaya Kalbu pemirsa, dan kita masih membahas mengenai meneladani sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW. Bunda yang mau bertanya siapa? Ada? Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida Farida. Mohon izin bertanya Pak Habib. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah rumah tangga, apa saja amanat yang diemban oleh suami dan istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ata, Ya. suami dan Istri. istri. Apa aja nih sikap amanah yang memang harus dilakukan? Silakan Habib. Baik. Satu pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Ida Farida berkaitan dengan amanat keluarga. Kita coba pisahkan terlebih dahulu. Yang pertama, amanat yang ada pada pundak suami. Kita harus kembali meluruskan posisi suami sebagai penanggung jawab utama rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun sementara ini nampaknya sudah agak sedikit bergeser peran suami, tetapi tetap di hadapan Allah suamilah yang akan banyak mendapat pertanyaan dari Allah berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Apa saja yang akan ditanyakan? Yang pertama, tanggung jawab dia sebagai suami kepada istrinya. Apakah istrinya sudah mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang layak atau tidak? KDRT dalam Islam sangat tidak dikehendaki. Jadi kalau ada rumah tangga yang ada kekerasan di dalamnya, itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Suami harus selalu siap untuk memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya, satu. Kemudian yang kedua, suami harus selalu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, suami harus bertanggung jawab berkaitan dengan keberlangsungan anggota keluarganya. Jadi begini misalnya Ibu, anak yang tadinya kecil menjadi besar. Itu tanggung jawab orang tua, bapaknya. Yang kedua, bagaimana anak yang besar ini juga sehat. Yang ketiga, anak yang tadinya biasa, tidak mengerti apa-apa, jadi cerdas. Yang keempat, orang tua bertanggung jawab agar supaya anaknya jadi anak yang soleh. Dan yang kelima, dari sekian anaknya, tentu saja orang tua yang baik perlu menanamkan satu semangat hidup
agar supaya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang menjadi andalan. Andalan keluarganya, andalan bangsanya, andalan semuanya. Masya Allah. Nah ini, jadi ini 5 tanggung jawab, termasuk tanggung jawab ibadah. Jadi kalau ibu-ibu tidak akan ditanya oleh Allah, tapi bapak, Pak Dadang misalnya punya anak namanya Agus, ditanya oleh Allah, Dang, kenapa anakmu Agus tidak sholat? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menghunjam semua bapak-bapak kelak di yaumil mahsyar, di mana yang bertanya langsung adalah Allah. Dan dalam keterangan, banyak bapak-bapak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Ya, kalang kabut. Ya, kalang kabut. Jadi tanggung jawab suami itu paling berat. Karena pada hakikatnya rumah tangga berada dalam tanggung jawab suami. Ibu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau membantu boleh. Kalau membantu boleh. Tetapi sepenuhnya benar. Jadi pendidikannya, kelangsungan hidupnya, kesehatannya, dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab suami yang akan dituntut oleh Allah kelak di yaumil hisab. Istri sebetulnya untuk istri itu terbatas, sederhana. Cukup asal taat kepada suami, menjalankan ibadah dengan baik, berupaya untuk membantu, selesai. Tidak terlalu banyak. Ya. Hanya satu catatannya, jangan sampai ngobrol aib suami. Nah ini. Ya. Itu saya kira Pak ini. Wah, mudah-mudahan menjawab ya Bunda ya. Karena memang tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin itu berat sekali. Berat. Sangat berat, sangat berat. Betul-betul, perempuan lebih mudah gitu. Iya, tetapi beratnya juga konsekuensi dari ada keseimbangan. Walaupun berat, kita tidak seberat ibu-ibu, Kang Gun-Gun. Coba kalau seperti ibu-ibu harus melahirkan, betul. Harus mengandung, harus ini. Sebetulnya itu lebih berat daripada bapak-bapak. Tapi itulah Allah sudah membuat garis masing-masing. Masya Allah, luar biasa sekali. Bunda ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mirna. Mohon izin bertanya Pak Habib. Pertanyaannya, sejauh mana ancaman bagi orang-orang yang berkhianat terhadap amanah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi orang yang mengkhianati amanat, yang pertama Rasulullah sampaikan orang tersebut layak mendapat predikat munafik. Jadi orang munafik itu hukumannya sangat berat, lebih berat daripada yang lain-lainnya. Jadi dalam hadis singkat disampaikan oleh Rasulullah, ayatul munafiki salatun. Indikator atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Nah, yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan orang munafik itu apabila dipercaya, dia hianat. Dia hianat. Yang kedua, ada satu hadis dari Nabi, manintahaba laisa minna. Barang siapa yang merampas hak orang lain atau mengkhianati, kata Rasulullah, tidaklah masuk dalam golongan kami. Dengan kata lain, tidak akan diakui oleh Allah. Jadi Kang Gun-Gun, cerita amanah ini, Allah sebelum menyerahkan kepada manusia, Allah tawarkan kepada gunung, Allah tawarkan kepada laut, Allah tawarkan kepada bumi. Itu tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Semuanya menolak. Karena
beratnya menanggung amanah. Ya. Kalau sesuatu ada tanda berat menanggungnya, artinya juga konsekuensinya juga berat. Ya. Hukumannya juga berat. Oleh karena itu, jangan coba-coba bermain dengan amanat. Ya. Ya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, la imana liman la amanatalahu. Tidaklah beriman, nih Bu, tajam. Tidaklah beriman seseorang yang di dalam pribadi orang tersebut sama sekali tidak ada amanah. Jadi dimasukkan dalam kategori orang yang tidak beriman. Ya. Nah, kita paham kan, kalau orang yang tidak beriman itu sudahlah setinggi-tinggi hukuman. Ya. Tentu saja hukumannya seperti itu Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas akibat dari mengkhianati amanat atau menyalahgunakan amanat itu berat hukumannya. Ya. Nah, apa efeknya kepada keluarga? Misalnya, kalau kita menyalahgunakan kekuasaan dengan cara korupsi, hasil korupsi itu kan dibawa ke rumah. Ya. Akhirnya anggota keluarga kita ikut makan barang yang haram. Karena Ya, itu betul. ada bagian orang lain. Betul. Kita mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Itu misalnya, itu paling sederhana Kang Gun-Gun. Betul. Paling sederhana saja gitu. Jadi begini, ada ilustrasi. Suatu hari Rasulullah kedatangan seorang, minta sedekah orang ini. Rasulullah ketika itu tidak punya apa-apa sama sekali. Datang lagi orang kedua, sama. Minta lagi. Nanti tunggu, kata Rasulullah. Datang lagi sampai 3 orang. Dari kurang lebih jam 9 sampai jam 2, sekitar jam 3 baru datang seorang tamu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kebetulan punya rezeki. Saya serahkan rezeki ini. 4 ukiyah. 1 ukiyah itu 4,5 gram emas. 4,5 gram emas. Akhirnya yang 3 orang yang tadi datang dipanggil oleh Rasulullah. Diberi 1 ukiyah, 1 ukiyah, 1 ukiyah. 4,5 gram Bu. Kalau 4,5 gram kan 4,5 juta ya. Oh, besar. Tersisa 1. Karena Rasulullah merasa itu bukan bagiannya, Rasulullah sampai tertidur. Waktu tidur, Rasulullah sebentar bangun. Artinya Rasulullah tidurnya tidak seperti biasanya. Jadi Rasulullah tidur biasanya sangat pulas. Siti Aisyah bangun, ya Rasul, aku perhatikan kok kenapa Baginda dari tadi seperti resah. Enggak ada apa-apa. Jangan bohong, katanya, kata Siti Aisyah. Pasti ada. Begini Aisyah, di bawah bantalku ini masih ada 1 ukiyah pemberian orang yang ini bukan hakku. Oleh karena itu aku tergoda dengan 1 ukiyah ini sehingga aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tuh bayangkan Rasulullah, saking amanatnya. Wow. Saking amanatnya. Jadi tersisa 1 ukiyah menyebabkan Rasulullah tidak enak tidur. Kalau kita mengorok. Santai ya Habib. Santai. Nah, mudah-mudahan menjawab Bunda ya. Gitu. Habib tahan dulu, Ya. kita break dulu. Teman-teman Nura, Nasyid, kita rehat sejenak ya. Jadi tentunya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Informasi adalah jendela ilmu yang dapat diperoleh masyarakat dimanapun dan kapanpun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era informasi digital masa kini, TVRI Jawa Barat mempersembahkan program Sampurasun, sebuah program berita interaktif yang dikemas secara aktual dan menarik dengan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai sumber, baik itu media online maupun media sosial. Kalau misalnya kita beli kendaraan, pastikan kita tuh sharingnya sama pun masalahnya dari sisi lainnya. Sampurasun, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Barat. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cahaya Kalbu. Kita masih membahas mengenai meneladani sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW. Bunda, kembali ada yang mau bertanya atau enggak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Tintin Suyitno. Mohon izin bertanya Pak Habib. Apakah orang-orang yang meneladani sifat Rasulullah dalam sifat amanahnya berhak pula mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, atau syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW saja? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW begitu kita idam-idamkan, Habib, ya. Bagaimana, Habib? Ini pertanyaan yang berat ini. Jadi syafaat Rasulullah tentu saja salah satu prioritas yang Rasulullah sampaikan sendiri. Barang siapa yang memperbanyak sholawat akan mendapatkan syafaat. Jadi dalam pandangan Rasulullah, dalam persepsi Rasulullah, orang yang membacakan sholawat itu sebagai wujud kecintaan kepada beliau. Apakah hanya yang membaca sholawat? Oh enggak. Artinya orang-orang yang berupaya menyesuaikan diri dengan sifat-sifat Rasulullah itu pun termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah. Syafaat Rasulullah tidak terbatas. Sedemikian rupa kasih sayangnya, sedemikian rupa perhatiannya, sedemikian rupa tingginya tanggung jawab Rasulullah kepada umatnya. Nabi-nabi lain dengan umat-umat lain sudah menunggu. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ya Muhammad, bagilah aku syafaat. Ya Nabi Muhammad, bagilah aku syafaat. Karena hanya satu-satunya yang mendapatkan hak istimewa syafaat itu hanya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti dulu, umatku belum selesai semuanya. Setelah umatku selesai, nanti akan aku berikan kesempatan kepada yang lain-lainnya. Jadi salah satu di antaranya betul sholawat, tetapi juga misalnya orang yang rajin baca Quran, kata Rasulullah, insya Allah orang tersebut akan masuk dalam prioritas orang yang akan mendapatkan syafaat. Orang yang punya kepedulian yang tinggi kepada anak yatim, itu malah tidak hanya sekedar syafaat, tapi Rasulullah tempatkan di tempat VIP, Kang Gun-Gun. VIP? VIP. Wah, seperti apa, nah, Habib itu? Jadi, ana wakafilul yatim fil jannah kahataini. Aku beserta orang-orang yang mengasuh anak yatim di dunia, kelak di surga kahataini. Ibarat telunjuk dengan jari tengah. Dekat banget. Dekat sekali. Ya. Iya. Jadi para ahli hadis mengatakan bahwa orang-orang yang memberikan kepedulian yang tinggi kepada anak yatim itu di ring pertama.
Kan presiden kan ada ring pertama, Betul. ring kedua, ring Iya, ketiga. iya, iya. Nah itu dekat sekali, bisa bercengkrama dengan Nabi. Wow. Itu bukan hanya syafaat, Bu, tapi posisi yang terhormat. Ya. Ya. Karena Rasul sendiri yatim, beliau setiap mendengar ada nama anak yatim disebutkan, Rasulullah senantiasa meneteskan air mata. Oleh karena itu, salah satu hikmah daripada orang yang selalu mengusap kepala anak yatim, insya Allah hatinya akan diberikan ketenangan. Jadi baca Quran, sholat tahajud, jujur. Nah ada 4 sifat yang Rasulullah sampaikan. Ahli-ahli surga, lemah lembut, berkata santun, kemudian juga selalu menunjukkan sikap tawadu, rendah hati, dan dia tidak biasa bersuara dengan teriak-teriak. Itu salah satu di antara ciri orang surga yang kalau sekiranya yang bersangkutan kurang ibadah yang lainnya, maka Rasulullah bantu dengan syafaatnya. Nah itu. Semoga menjawab Bunda ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Bunda, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Tidak ada? Ya. Nora, ada yang mau bertanya? Cukup. Waduh, Habib, aku deh yang bertanya ya. Ya. Kan kalau misalkan untuk menjadi amanah ini ya ujiannya berat ya. Tidak mudah untuk kita menjaga amanah di dunia ini. Lalu bagaimana kiat kita menjaga amanah? Ya. Tentunya yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau orang tua kita sejak dulu melatih anak-anaknya untuk amanah. Contoh misalnya orang tua memberikan uang itu tidak sekaligus besar, tapi bertahap. Ya. Anak kelas 2 SD dengan anak SMP tatkala diberi uang jajan tidak sama. Itu sebagai bentuk keadilan. Tidak samanya itu juga sudah adil. Nah, yang perlu dipertanyakan sampai sejauh mana si anak ini memperlakukan pemberian orang tua. Ya. Itu sudah dibangun sejak kecil. Contoh sederhana misalnya, kalau orang tua dulu, tolong ini antarkan ke ini ya. Ya. Itu sudah nggak ada sekarang. Latihan seperti itu. Ya. Tolong antarkan surat ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Ya. Nah, kemudian juga misalnya ini tuh ada orang minta-minta, ini haknya dia, serahkan ya. Nah, kemudian misalnya kalau orang tua dulu beri 100.000 belanjakan olehmu, tapi sisanya kembalikan, pasti ditanyakan dan kembali utuh. Sekarang orang tua sudah nggak peduli lagi dengan hal itu. Padahal itu bagian dari sosialisasi amanah sejak kecil. Ya. Artinya amanah ini memang harus dibangun sejak kecil. Nabi Muhammad sebelum beliau mendapatkan wahyu, sejak usia 25 sudah mendapat gelar Al-Amin. Dari orang-orang Arab. Ya. Ketika itu pribadi seperti Rasulullah aneh. Kalau dalam bahasa sekarang unik. Hanya satu-satunya orang yang jujur, tidak pernah itu ini, hanya Nabi Muhammad. Jadi dari cara dagangnya saja Nabi Muhammad itu unik. Gimana tuh? Jadi ambil dari Siti Khadijah, kemudian pergi ke Sam, dipaparkanlah. Berapa ini? Aku mengambil barang ini dari tuanku 25. Jujur kamu. Terus berapa saya beli? Terserah. Terserah Anda. Kalau saya memberikan keuntungan, mah enggak. Nah, 25 harganya, tatkala orang tersebut memberi 35, jangan terlalu besar. Ini enggak baik. Ya. Tidak layak. Cukuplah untuk saya asal ada keuntungan. Coba bayangkan, ada enggak sekarang? Susah kayaknya Habib ya. Jadi dengan menyebutkan aslinya saja, Ya. kalau sekarang, aduh abdi tos teh dituna, iya teh 200 teh, padahal 150, nah itu kan. Nah
Itu jadi unik. Ya. Nah kemudian Rasulullah apapun yang ditugaskan pasti disampaikan. Sehingga puncaknya pada saat usia 35 tahun, ketika itu terjadi pembongkaran Ka'bah, semua kurang lebih ada 14 suku di Mekah yang masing-masing menunjukkan egonya, konflik tinggi, puncaknya pada saat akan menyimpan Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Masing-masing bersikeras. Ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Zuhroh, ada Bani Adi, ada Bani Jum'ah. Ya. Banyak sekali, ada 14. Masing-masing ingin semuanya. Akhirnya kesepakatan begini aja. Kita berikan kesempatan memasang kembali Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama keluar dari masjid. Ditunggu saja. Ternyata orang yang pertama keluar dari masjid adalah Nabi Muhammad. Nah ini orang yang sesuai dengan julukannya Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin sebelum diangkat jadi Nabi. Sebelum diangkat jadi Nabi. Sepakat semuanya? Disitulah bijaksananya Rasulullah. Jadi kepercayaan yang diberikan tidak diambil semuanya. Ya. Rasulullah ambil selendang, nih pegang. Juru ini oleh bani ini, juru ini oleh bani ini, pojok ini oleh bani ini, pojok ini bani ini. Jadi keempat juru, keempat pojok selendang dipegang oleh 2 bani. Representasi perwakilan dari bani-bani tadi. Barulah Rasulullah mengambil Hajar Aswad, naikkan ke tadi kain salman itu. Kan Rasul tidak pegang. Jadi semuanya ikut mengangkat. Bayangkan hebatnya dan cerdasnya Rasulullah. Dalam rangka mendamaikan suku-suku yang ketika itu sudah hampir terjadi pertumpahan darah. Yang bawa semuanya, abring-abringan gitu kan. Setelah dekat, baru Rasulullah tempelkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Nah itulah yang namanya jiwa Al-Amin. Jadi ada keinginan bukan memperuncing masalah, tetapi mendamaikan masalah. Masya Allah. Nah itu. Terbaik. Kalau mendengar cerita atau kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW tuh suka adem gitu ya hati itu ya. Habib kalau misalkan gini, katakanlah pernah melakukan hal-hal yang tidak amanah di masa lalu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata minas sukhti. Sulit masuk ke surga seseorang yang lahmun dagingnya nabata tumbuh dari hasil-hasil yang tidak baik. La yadkhulul jannah. Tentu saja ini akan sangat berpengaruh. Berpengaruh terhadap kejiwaan, berpengaruh terhadap itu, ini dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dosa yang lalu ini? Allah itu maha pengampura, maha bijaksana, maha mengetahui. Asal kita tobat yang betul-betul tobat, taubatan nasuha, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan Allah, kecuali satu, dosa syirik. Betul. Kecuali satu, dosa syirik. Jadi suatu hari tatkala Rasulullah ke pasar, Rasulullah dengan pandangan jiwanya melihat seorang pedagang gandum, kok dia seperti ketakutan pada saat datang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memasukkan tangannya ke tumpukan gandum tersebut. Blak, tiba-tiba Rasulullah mengangkat bagian gandum yang paling bawah. Kalau engkau berniaga, kata Rasulullah, agar supaya berkah, janganlah engkau sirami gandum ini dengan air. Karena itu akan memperberat timbangan. Jadi di bagian atas sepertinya kering, tapi di bagian dalam basah. Diairi. Ya. Ketahuan sama Rasulullah. Tidak jujur. Tidak jujur. Apa kata-kata Rasulullah yang terakhir? Kasihanilah anak-anakmu. Jangan sampai anak-anakmu diberi makan
dari barang yang tidak halal. Itu dia. Jadi tentunya dengan amanah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Habib, kita tahan dulu tentunya. Teman-teman, kita rehat sejenak ya. Bunda, kita rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kalbu. Ayo sukseskan pemilihan umum tahun 2024. Halo warga Jabar, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada pemilihan presiden serta anggota legislatif. Selalu gunakan hak suara Anda untuk memilih. Karena satu suara saja akan menentukan masa depan bangsa kita. Jadilah pemilih yang cerdas. Songsong Pilkada 2024, tertib, aman, damai, berkualitas, berintegritas, luber, dan jurdil. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kalbu. Anda masih menyaksikan Cahaya Kalbu pemirsa, dan juga kita masih membahas mengenai meneladani sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib sudah menjelaskan bagaimana kita meneladani sifat amanah dari Nabi Muhammad ini. Lalu tentunya ada tidak menyalahgunakan wewenang. Kita harus selalu jujur dan juga adil, dan juga kita bisa menjaga kepercayaan yang diamanahkan kepada kita dari siapapun. Insya Allah akan membawa kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Habib, kita tutup dengan doa. Silahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habib, terima kasih atas sama-sama. ilmunya. Teman-teman Nura, terima kasih. Lalu juga para bunda, terima kasih sudah hadir di TVRI Jawa Barat. Pemirsa, terima kasih yang sudah menyaksikan Cahaya Kalbu pada hari ini. Semoga tentunya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa kita ke surganya Allah. Terima kasih, sampai jumpa di Cahaya Kalbu selanjutnya. Jadi tentunya sampai jumpa di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Rasulullah
kasus sofa wa toba wa abdulhana ya ashiqul mustafa abshir bilailil muna ya ashiqul mustafa abshir bilailil muna qadraka kasus sofa 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 wa toba wa abdulhana qadraka kasus sofa wa toba wa abdulhana nuru jamali bada min wajhi syamsil huda nuru jamali bada min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda nurul jamali bada min wajhi syamsil huda man fadluhu amana man fadluhu amana amana man fadluhu amana 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 wa toba wa abdulhana qadraka kasus sofa wa toba wa abdulhana ya ashiqul mustafa abshir bilailil muna ya ashiqul mustafa abshir bilailil muna qadraka kasus sofa sofa sofa